Pada video kali ini, kami pun akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai breakdown dari detail-detail kecil yang sebelumnya sudah sempat kita lewatkan dari manga Baku Hantam Jujutsu Kaisen, khususnya untuk chapter 257 kemarin. Di mana secara garis besar, terdapat beberapa topik pembahasan utama yang nantinya akan kita bahas lebih dalam lagi. Pertama, yaitu mengenai tambahan cerita penting yang ternyata isinya sangatlah jauh berbeda dari cerita manga JJK di dalam versi bajakannya kemarin. Kedua, yaitu mengenai detail kekuatan dari Yuji yang terbaru, serta bagaimana cara kerja dari kekuatan Yuji ketika dirinya saat ini sudah berada di dalam mode awak keningnya. Oleh karena itu, tentunya bagi kalian yang penasaran dan juga ingin tahu mengenai semua topik pembahasan di atas, maka kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Kita mulai dari yang pertama, yaitu sebuah penjelasan penting dari terjemahan versi paling akuratnya setelah manga JJK ini sudah terbit secara legal di seluruh dunia pada hari Minggu kemarin. Di mana pada halaman yang pertamanya, isi dialog dari Sukuna yang diucapkan kepada Uraume adalah sebagai berikut. Dengar Uraume, dirimu pasti sudah tahu hal ini. Bahwa Yuji Itadori sebagai salah satu pemain dari Cooling Game ternyata terlahir ke dunia ini dengan membawa sebuah objek kutukan, yaitu salah satu jariku yang faktanya selama ini justru malah tersegel oleh Kenjaku di dalam dirinya. Karena itulah yang dibutuhkan oleh Kenjaku supaya bisa memastikan bahwa tubuh dari Yuji nantinya bisa menjadi wadah yang sempurna untuk dapat menahanku. Mendengar ucapan itu dari Ryomen Sukuna, maka di saat yang bersamaan, Uraume pun seketika langsung membalasnya. Hah? Jika benar begitu, maka apakah mungkin Yuji memiliki bakat atau potensi kekuatan yang sama alias mirip seperti Sukuna? Yang artinya, berdasarkan potongan dari dialog singkat di atas yang diucapkan oleh Sukuna kepada Uraume, maka secara tidak langsung kita pun saat ini akhirnya bisa tahu bahwa Yuji terlahir ke dunia dengan membawa satu buah jari dari Sukuna yang sampai saat ini mungkin masih tersegel di dalam dirinya. Atau bahasa sederhananya, salah satu jari dari Sukuna ternyata sudah digunakan oleh Kenjaku untuk dapat menciptakan tubuh dari Yuji Itadori ketika dirinya masih berada di dalam rahim. Nah, pertanyaannya, jika memang benar di dalam tubuh dari Yuji saat ini masih terdapat satu buah jari dari Ryomen Sukuna, maka berapa total jumlah jari dari Sukuna yang ternyata dimiliki oleh dirinya? Sebenarnya sejauh ini terdapat dua versi berbeda dari sebuah pertanyaan di atas. Mengingat beberapa pembaca dari manga JJK ini ternyata memiliki banyak sekali pendapat yang beragam setelah chapter 257 kemarin keluar. Pertama, Sukuna saat ini sudah memakan 19 jari ditambah satu buah kepala dari mumi Sukuna. Jadi, jika digabung dengan satu jari yang disembunyikan oleh Yuta dan juga satu buah jari lainnya yang ternyata sudah disegel di dalam tubuh dari Yuji Itadori, maka secara total jari yang dimiliki oleh Sukuna adalah 21 jari. Yang artinya kemungkinan besar Kenjaku sudah menipu Sukuna dengan cara membuat satu buah jari palsu penggantinya menggunakan energi kutukan yang mirip seperti Sukuna dari jiwa Itadori Jin, supaya Sukuna tidak bisa bereinkarnasi menuju kepada wujud sempurnanya dengan kekuatan 100% mirip. Mengingat Kenjaku adalah seorang ilmuwan jenius yang ternyata sudah merencanakan hal itu sejak awal, maka menipu atau memanipulasi Ryomen Sukuna bukanlah sebuah hal yang susah bagi dirinya. Kemudian pendapat yang keduanya adalah sebagai berikut, yaitu Sukuna saat ini sudah memakan total 18 jari saja, tentunya dengan rincian sebagai berikut. Jari yang pertamanya dimakan oleh Yuji Itadori pada episode pertama animenya. Sedangkan jari yang keduanya dimakan oleh Yuji Itadori ketika Yuji sudah masuk ke dalam sekolah Jujutsu. Kemudian jari yang ketiganya didapatkan oleh Yuji dan juga Sukuna ketika dirinya bertarung melawan makhluk kutukan yang sudah memakan jari dari Sukuna juga. Lalu jari yang keempatnya berhasil didapatkan oleh Ryomen Sukuna ketika dirinya bertarung melawan makhluk kutukan yang terdapat pada jembatan Yasuhachi. Selanjutnya jari yang kelima berhasil didapatkan oleh Sukuna ketika dirinya membunuh Nanako dan juga Mimiko. Sedangkan untuk jari yang keenam sampai dengan jari yang ke-15-nya berhasil diberikan oleh Jogo menuju kepada Ryomen Sukuna ketika pada saat itu Jogo bertemu dengan dirinya secara langsung. Kemudian 3 jari tambahan lainnya diberikan oleh Uraume sebelum pertarungan terakhirnya melawan Gojo Satoru pada chapter 222. Ya, walaupun pada panel tersebut terdapat sebuah kontroversi besar, di mana beberapa pembacanya sempat menganggap bahwa jari Sukuna yang diberikan oleh Uraume berjumlah 4 jari bukan hanya 3 jari. Tapi menurut kami pribadi, Uraume hanya memberikan 3 jari saja. Mengingat 2 jari lainnya sudah disembunyikan oleh Yuta. Dan juga salah satunya sudah disegel di dalam tubuh dari Yuji sejak Yuji terlahir ke dunia ini.
Dengan begini, maka total jari yang sudah dimakan oleh Sukuna hanyalah 18 jari saja. Ditambah dengan satu buah kepala dari mumi Ryomen Sukuna itu sendiri. Nah, berdasarkan dua kemungkinan cerita di atas, manakah kira-kira yang paling akurat? Apakah saat ini Sukuna sudah memakan sebanyak 19 jari? Atau Sukuna saat ini baru memakan total 18 jari saja? Selanjutnya kita masuk ke dalam topik pembahasan yang keduanya, di mana pada chapter yang sama itu, kita pun juga bisa mendapatkan sebuah penjelasan bahwa Yuji Itadori memiliki dua buah CT yang saat ini sudah terukir di dalam jiwanya. Yang pertama adalah CT manipulasi darah, dan yang kedua adalah CT dari Mizushi alias teknik CT Shrine. Nah, walaupun pada dasarnya CT dari Yuji saat ini ada dua, namun faktanya Yuji masih belum bisa menggunakan kedua CT-nya tersebut dengan kekuatan yang maksimal. Mengingat Yuji sendiri baru mempelajari kedua CT-nya itu hanya dalam waktu yang sangat singkat saja. Di satu sisi, untuk yang pertama, yaitu CT manipulasi darahnya, Yuji sendiri sebenarnya belum bisa menggunakan teknik convergence. Yang artinya, Yuji tidak bisa mengeluarkan ataupun menciptakan darahnya sendiri dari energi kutukan. Sehingga, untuk dapat menggunakan CT manipulasi darahnya ini, Yuji pun memerlukan bantuan dari orang lain, khususnya dari Choso. Atau dengan kata lain, Yuji hanya bisa menggunakan serta menggerakkan darah yang saat itu sudah ada di depan matanya. Bukan darah yang dengan sengaja diciptakan dari energi kutukannya. Contohnya adalah darah yang diberikan oleh Choso menuju kepada Yuji. Kemudian, dengan cara menggunakan darahnya sendiri ketika Yuji sudah mulai dibuat terluka. Atau bisa juga dengan menggunakan darah orang lain yang saat itu ada di dalam medan tempur. Sedangkan di sisi lain, untuk teknik dari CT dismentalnya itu, output dari teknik CT barunya ini ternyata sangatlah kecil sekali. Sehingga Yuji pun tidak bisa melukai Ryomen Sukuna dengan menggunakan teknik barunya itu. Namun meskipun begitu, sebenarnya saat ini kita pun hanya tinggal menunggu waktu saja. Sampai pada akhirnya Yuji bisa memaksimalkan penggunaan dari teknik CT dismentalnya tersebut. Nah, menariknya, walaupun CT dari Yuji dan juga CT dari Sukuna saat ini sama persis, tapi faktanya, terdapat satu buah perbedaan besar yang ada pada chapter 257 kemarin, yaitu tentang cara penggunaannya. Ryomen Sukuna menggunakan teknik CT dismentalnya itu dengan cara membelah para targetnya. Atau jika diibaratkan, teknik CT dari Sukuna digunakan dengan cara yang sama seperti cara menggunakan pisau, yaitu memotong dan juga mengiris. Sedangkan untuk Yuji Itadori, ternyata cara penggunaannya sedikit berbeda dengan cara penggunaan Sukuna. Yaitu, Yuji menggunakan CT barunya ini dengan cara memotong para targetnya sama seperti gunting. Itulah yang menyebabkan pada beberapa panel ini kita pun jadi bisa melihat sama-sama bahwa terdapat gambar dari gunting yang muncul ketika Yuji sudah mulai menggunakan kekuatannya itu. Terlebih lagi, Yuji juga masih belum bisa untuk menembakkan teknik CT dismentalnya itu dari jarak jauh. Yang artinya, untuk dapat menggunakan teknik kutukannya itu, Yuji harus memegang targetnya lebih dulu supaya serangannya bisa menjadi efektif. Ya, apapun itu, yang jelas kekuatan dari Yuji saat ini ternyata sudah dapat melampaui kekuatan dari Ryomen Sukuna itu sendiri. Mengingat, menurut narator dari manga JJK, Yuji berhasil menjadi lebih kuat daripada Ryomen Sukuna. Ditambah, berdasarkan satu buah potongan dialog singkat yang diucapkan oleh Ryomen Sukuna pada satu buah panel manga ini, maka kita pun akhirnya bisa tahu bahwa untuk saat ini, ternyata Yuji bisa menggunakan ataupun mengeluarkan teknik pukulan Kokusennya dengan sesuka hatinya. Itulah yang membuat Yuji Itadori bisa menggunakan teknik pukulan petir hitam ini sebanyak 8 kali di dalam satu hari. Yang artinya, jumlah pukulan Kokusen dari Yuji sekarang sudah 2 kali lebih banyak dari rekor sebelumnya yang pernah dilakukan oleh Nanami dan juga Gojo Satoru. Wow, menarik banget ya. Nah, itulah sedikit potongan cerita tambahan yang dapat kami sampaikan kepada kalian semua di dalam satu kesempatan ini. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis, dan salam baku hantam.